Ini yang duduk di belakang apa ada encok kau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Liridillah wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ana khususan Syekh Abu Zakaria Yahya Al-Ansari nafa'ana Allah bi'ulumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairumah, yang sama-sama kami hormati para asatidz, tokoh masyarakat, para pemangku wilayah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan berbagai kenikmatan yang lainnya yang patut wajib disyukuri oleh setiap hambanya. Bukan karena sekedar melaksanakan perintah Allah untuk bersyukur atas segala nikmat, namun hikmah daripada syukur seorang hamba kepadanya adalah bagaimana kenikmatan-kenikmatan itu akan senantiasa lestari dan bertambah-tambah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai mensyukuri segala nikmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majlis ta'lim ini, kita berharap sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, reward bagi orang yang mau menuntut ilmu. Man salakallahu lahu tariqan ilal jannah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Maka perhatikan kalimat Rasul ini, man salaka. Salaka ini bermakna menempuh. Yang namanya menempuh berarti ada usaha mendatangi. Maka tentu beda meski sama ilmunya orang ngaji hadir di majelis ta'lim dengan orang ngaji lewat YouTube. Beda. Sebab keberkahan
apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salaka, menempuh, ada usaha untuk sampai pada tempat tujuan ilmu. Ada ikhtiar yang dia lakukan untuk berniat sampainya kepada majlis ilmu. Ada usaha. Nah, kalau zaman dulu yang namanya salaka itu ya menempuh jalan kaki. Ya sekarang salaka itu ya menempuh dengan motor, dengan kendaraan apapun, menempuh, mendatangi. Inilah yang kemudian berkahnya salak. Salak artinya menempuh. Salaka menempuh. Keberkahan menempuh dengan jalan melalui ikhtiar sampainya pada tujuan, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Maka mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di majlis ta'lim ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak hadirnya dengan wasilah hadirnya kita di majlis ta'lim ini menjadikan mudahnya kelak kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa tadi Ustaz? Jam 4-an ya? WA. Berangkat lagi baik kita. Mudah-mudahan gak hujan. Hujan. Emang lagi musim. Sebagaimana kontrak perjanjian taklim, ini buat saya dari beliau nih, mau rutinitas ataupun ngebadal maka pembahasannya fikih, gitu ya. Biasanya apa kalau tahsin Al-Quran ya? Jadi insyaallah melanjutkan materi yang disampaikan tadi pagi, lanjutannya. Tadi pagi kan kita sudah selesai sunnah hayat sholat, 15 macam perkara. Urutannya setelah itu tentang perbedaan telak antara laki-laki dan perempuan, cara bersikap di dalam sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wal mar'atu tukhalifur rajula fi arba'ati asya. Bagi perempuan berbeda dengan laki-laki di dalam sholat, maksudnya 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang berbeda sikapnya di dalam sholat antara laki-laki dan perempuan. Dalam kalimat ini yang disebutkan wal mar'atu, perempuan dulu yang disebutkan, sebab perempuan itu banyak perkara-perkara yang sedikitnya dihindari, sehingga perempuan didahulukan sebagai penandasan, catatan. Farrajulu yujafi mirfaqaini an janbaihi. Seorang laki-laki dia merenggangkan siku dan merenggangkan kedua sikunya menjauh dari lambung. Wa yuqillu batnahu, dan meninggikan perutnya, jadi maksudnya menjauhkan, an fakhidaihi, dari kedua pahanya, fi sujudi war ruku'i, di dalam sujud dan ruku'. Wa yajharu, dan seorang laki-laki mengeraskan suara fi maudhi'il jahri, pada tempat solat yang dikehendaki keras.
Wa idza nabahu syai'un fi sholatihi sabbaha. Dan seorang laki-laki ketika mengingatkan suatu perkara yang tertinggal bagi imam atau bagi siapapun di dalam sholat, sabbaha, maka dia berhak bertasbih untuk mengingatkan. Jadi ada 4 perkara. Seorang laki-laki merenggangkan kedua siku menjauh dari lambung, kemudian meninggikan perut atau menjauhkan perut dari kedua paha ketika sujud dan ruku. Yang ketiga, mengeraskan bacaan pada tempatnya yang perlu dikeraskan. Yang keempat, seorang laki-laki ketika ada sesuatu yang tertinggal di dalam sholat, maka dia berhak bertasbih. Nah, kalau perempuan beda dari 4 perkara ini. Yustahabu, disunatkan, lirraki'i, bagi orang yang ruku', awalan, pada mulanya, ayyamidda dhahrahu wa unuqahu, untuk meluruskan punggung dan apa ini? Tengkuk apa nih? Ini kan punggung nih. Atas punggung apa nih? Pundak ya. Ya ini nih. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dasarnya karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamuddu dhahrahu wa unuqahu hatta law sabba dhahrahu ma'un larokida. Ini yang pernah disampaikan tadi pagi ini. Nabi ketika beliau melakukan ruku', maka beliau akan meluruskan punggung dan apa ini? Inilah apa namanya? Punggung. Punggung ini punggung. Atasnya punggung apa? Punuk ya. Punuk. Tengkuk lah. Punuk dikata onta. Tengkuk. Jadi meluruskan punggung dan tengkuk. Lurus. Hatta law sabba dhahrahu ma'un larokida, sehingga kalaulah ditaruh air di atas punggung beliau, larokida, air itu akan tenang, tidak tumpah atau tidak mengalir. Ini misalnya nih ruku nih, lurus, andai ditaruh air di atasnya, ini air anteng. Ada yang menyatakan ditaruhnya dalam wadah, ada yang menyatakan alami, kan di punggung itu kan di garis tengahnya ada cekungan ya, apalagi orang gemuk. Iya, ada cekungan garis tuh. Andai dikasih air tuh cekungan garisnya, maka air tadi tidak akan tumpah, saking lurusnya. Itu cara Nabi mengajarkan bagaimana posisi ruku yang lurus. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa yaj'alu ra'sahu wa 'unuqahu hiyala dhahrihi, hendaklah seseorang menjadikan kepala dan punuknya itu sejajar dengan punggungnya. Wa la yaj'alu dhahrahu mahduban, dan janganlah seseorang menjadikannya apa tadi, punggungnya lebih rendah, berarti rukunya kurang sempurna, kurang merunduk. Lebih rendah tuh otomatis kan, kalau punggung lebih rendah berarti sujudnya tuh masih bengkok, kurang begini, tidak boleh. Wa istahabu, dan disunatkan, nisbu saqaihi, meluruskan betis. Maksud meluruskan betis itu dengan paha. Nih, saya praktekin dah. Walaupun kadang sepele ya, tapi harus ditunjukin. Jadi gini ya.
Ini kan punggung dan punuk. Tengkuk. Imam Syafi'i menegaskan kepala sekalipun. Ini si betis lurus. Lurus apa maksudnya? Lurus dengan paha. Gak boleh begini. Gak boleh gini. Gak boleh bengkok maksudnya. Lurus. Lurus. Tangan di lutut. Tangan di lutut. Iya di lutut. Dengkul ya. Kan ada juga yang sampai kepala. Ada juga sampai telapak tangan di dengkul, lutut. Kali tangan panjang begini. Yang jauh. Jadi pas dengkul. Tidak boleh membengkokkan, harus lurus. Misalnya begitu. Itu yang dimaksud lurus itu. Wayakrahu dan makruh to'a merunduk-rundukan roksahu kepalanya li'annahu dalhun kadalhil himar, karena merunduk-rundukan kepala itu seperti himar yang keberatan membawa barang. Ya gini maksudnya. Jadi digini-gini gitu, digerak-gerakin, nggak perlu dah. Jadi nggak boleh digerak-gerakin, dirunduk-rundukan gitu, seperti himar yang keberatan membawa beban. Kama waroda, sebagaimana sebuah keterangan hadis fil khabari, di dalam khabar al-manhi anhu, yang memberikan larangan terhadapnya. Wa yustahabu, dan disunatkan ayujafi, merenggangkan mirfaqaihi, kedua siku, anjambaihi, menjauh dari lambung. Ini bagi laki-laki. Lianna Aisyah radhiyallahu anha, karena sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha rawat, beliau meriwayatkan, annahu alaihi salatu wasalam, sungguh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kana yaf'aluhu, beliau melakukan hal itu. Wal mar'atu, lah ini bagian perempuan nih. Wal mar'atu, dan sementara perempuan, tadammana ba'duha ila ba'din, sementara perempuan mengumpulkan, tadamma itu mengumpulkan, ba'duha sebagian anggota tubuhnya, ila ba'din, pada anggota yang lainnya. Ini sopan banget bahasanya Pak. Li'annahu, karena sesungguhnya perempuan, yang melakukan merapat, maksudnya tadom itu mengumpulkan, itu merapatkan. Astara, tujuannya untuk menutupi laha baginya. Ini maksudnya, mohon maaf nih, kadang saking sopannya nggak disebutkan, tapi yang paham maksudnya, ini tangan dirapatkan di antara buah dada gitu loh maksudnya. Tadammana ba'duha ila ba'din, dirapetin, jadi ditahan gitu loh. Jadi nih tangan tuh dirapetin begini. Li'annahu astarolaha, untuk menjaga. Dan mohon maaf, kenapa sedemikian rupa harus begitu caranya? Zaman itu belum ada BH Pak. Serius bener ini. BH itu ditemukan pada abad keberapa? Yang gak usah dibayangin, tapi bayangin deh Pak. Ya kenapa sampai Nabi sedemikian rupa? Udah pada dewasa semua ini. Ya saya mau ngomong bayangin, entar dosa lagi. Maksudnya gini Pak, zaman itu kan tidak ada BH. Kalau tidak ditekan, dirapatkan begitu kan gomblang-gambleng Pak. Mengganggu lah bahasanya gitu ya. Mengganggu.
Nah, karena zaman itu memang betul belum ada BH. Itu maksudnya itu perapatan begitu. Lah, kalau pertanyaan sekarang kan udah ada BH, gimana? Apakah masih berlaku? Nah, secara syariat demi mentaati perintah Nabi, ya tetaplah seperti itu gerakannya. Tapi tujuan awal kenapa seperti itu? Karena belum ada pengaman zaman itu mah. Ya bayangin. Coba aja kalau tanpa digituin kan yang ngampleh gitu loh. Ya nggak enak lah dibayangin juga. Nenek-nenek peot pula ya. Wal mustahabu dan disunatkan pula lirrajuli bagi seorang laki-laki ayyubaida, merenggangkan, menjauh atau merenggangkan mirfaqaihi, kedua sikunya, an jambaihi, jauh dari lambungnya, fi sujudihi, di dalam sujudnya, baik dalam sujud maupun kalau ruku otomatis karena dibuat jarak dengan cara si telapak tangan ke dengkul. Dalam sujud sekalipun seorang laki-laki disunahkan untuk merenggangkan atau menjauhkan kedua sikunya dari lambung. Ini Pak, saya praktekin Pak ya, biar lihat. Ini kan ada yang begini Pak ya, nggak boleh begini. Ini kelakuan perempuan Pak, sebagaimana antara ruku dan sujud ya begini perempuan. Ketika ini misalnya kalau kita nggak begini direnggangkan jauh, kalau jauh dari lambung. Kalau perempuan ini malah dirapatkan, jaga gitu. Sama ketika sujud, laki-laki itu direnggangkan, ini sikunya dijauhkan dari lambung. Kalau perempuan merapatkan kedua sikunya ke anggota tubuh itu, dirapatkan. Dia harus renggang. Ya udah, amin. Gajinya gede ini. Annahu alaihi salatu wasalam, karena sungguh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kana adalah beliau idza sajada, tatkala beliau sujud faraja, beliau membuka atau merenggangkan baina yadaihi, di antara keduanya, hatta yura, sehingga nampak bayadu ibtaihi, putih-putihnya kedua ketiak beliau. Perhatikan, hadis ini sekaligus memberikan tata cara berpakaian Nabi secara budaya. Hatta yura bayadu ibtaihi, sehingga nampaklah putih-putihnya kedua ketiak beliau. Kalau kita kan membayangkan begini, lah gimana mau kelihatan ketiaknya? Kita membayangin karena baju sekarang kita begini. Pada zaman dahulu kebiasaan orang Arab itu hanya para pembesar, itu hanya orang-orang kaya raya yang karena kesombongannya pakaiannya suka dilebih-lebihkan. Bentuk kesederhanaan saat itu umumnya, bahkan Sayyidina Ali dalam keseharian beliau memakai lengan pendek. Perhatikan hadis ini, kok sampai Nabi tatkala sedang melakukan sujud dengan cara merenggangkan kedua tangannya jauh dari lambung, direnggangkan, sampailah nampak putih-putihnya kedua ketiak beliau. Berarti cara berpakaian beliau segini Pak, kayak rompi lah, nah, jubah tapi segini Pak. Sebab kalau lengan pendek juga nggak bakal kelihatan dong ya. Jadi segini. Nah, ketiak beliau tuh sampai nampak putih-putihnya ketiak beliau. Wa yustahabu, dan disunatkan aidan ayyuqilla batnahu an fakhidaihi, dan disunatkan pula meninggikan perut jauh dari kedua paha. Tadi sujud itu harus ada jarak, jangan sampai nih perut kita dengan paha nempel atau dekat gitu, kayak merunduk begitu, kayak anjing gitu tuh. Jangan, harus jauh, direnggangkan. Bahasanya meninggikan itu artinya merenggangkan.
5, karena ada sebuah hadis ruwiyah yang diriwayatkan annahu alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau idza sajada tatkala beliau bersujud farroja, beliau merenggangkan kedua siku dari lambung. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayati Abi Dawud, dan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, kana idza sajada law aradat buhaimatun lanafadat, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sujud, maka saking renggangnya beliau sujud, aradat buhaimatu, ketika anak kambing lewat, lanafadat, lewat kolongan tangan, lanafadat, sungguh anak kambing tadi dapat masuk. Kalau ini boleh dibayangin Pak, anak kambing pan gede, kata kita orang Indonesia yang pentet-pentet. Ini bayanginnya ukuran tubuh orang Arab yang emang gede tinggi. Nih, yang gini ya, nih, telapak tangan itu sejajar dengan apa namanya, pundak. Jangan begini, lagi begini. Jadi ini tangan itu harus sejajar dengan pundak. Saking renggangnya ini kedua siku Nabi melakukannya jauh dari lambung. Ini andai ada anak kambing lewat, anak kambing bisa masuk. Badannya orang Indonesia mah kucing mah. Tapi gara-gara hadis ini oleh saudara kita dipaksain Pak. Ini kalau pengen tahu riwayatnya Pak ya, saya bukan mentertawakan, tapi layak ditertawakan karena salah tafsir. Dengan bahasa merenggangkan kedua siku dari lambung, kalau Nabi tadi dibayangkan andai anak kambing lewat masuk. Nih diamalkan oleh saudara-saudara kita yang di luaran, merenggangkannya, maksa-maksain biar anak kambing masuk. Segimana lagi kalau badan orang Indonesia nggak bakal nyampe Pak. Pernah lihat kan sujud sampai panjang begitu? Batas dia dolim banget, ngabisin jatah orang. Ini gara-gara hadis ini Pak. Dipaksa-paksain emang segitu kuntetnya gitu. Gak bakal masuk anak kambing. Ya ini Nabi ketika menyatakan prakteknya begini karena memang tubuhnya gede, tinggi, tentu jaraknya lebih longgar lah kita. Jadi jangan memaksakan membayangkan anak kambing. Itu mah tubuhnya orang. Lah segimanapun dipaksakan dengan cara tadi malah jelek jadinya Pak. Lucu kita lihat. Gak enak bisa, gak enak. Jadi dalam beribadah lebay juga harus ketawa gitu. Bukan mentertawakan syariat, bukan mentertawakan laku yang dipaksakan gitu loh. Ini hadis ini yang menginspirasi mereka sujud setengah push up gitu. Gara-gara ini. Padahal ya Nabi begini itu ya normal, sujudnya normal. Cuman memang dinampakkanlah Nabi merenggangkan kedua sikunya dari lambung beliau, sehingga saking renggangnya anak kambing masuk. Ya kita bayanginlah, kita berusaha seperti halnya Rasul melakukan sujud dengan merenggangkan kedua siku jauh dari lambung. Ya jangan anak kucing yang kita, jangan anak kambing yang kita bayangin kagak bakal masuk. Anak kucing kek, udah anak kucing kekecilan, kucing dewasa lah. Karena kucing dewasa kan tetap lebih kecil dari anak kambing gitu. Masuk dah. Yang penting ada bahasa jauh dari lambung kedua siku ini.
Itu yang dikehendaki oleh hadis ini, bukan masalah anak kambingnya. Wal mar'atu, dan perempuan tadamma ba'duha ila ba'din, dan perempuan merapatkan atau mengumpulkan bagian daging yang satu, bagian anggota satu ke bagian yang lainnya, lianau astara laha, karena perilaku tadi menutup aib. Astara itu menutup diri atau melindungi hal yang sensitif tadi, buah dada lah maksudnya. Wa amal jaru, dan adapun mengeraskan bacaan, faqad marra, sungguh tentang bacaan itu telah berlalu bahasanya, sudah kita bahas sebelumnya. Binisbati, dengan penuturan, ila rajuli, terhadap laki-laki. Nah, kalau laki-laki kan sudah dibahas sebelumnya, tidak terikat hukum, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Wal mar'atu, adapun perempuan, idza ammat, seandainya atau tatkala si perempuan jadi imam, au salat, atau salat munfaridatan, sendiri. Ingat, di dalam salat, di dalam sunnah-sunnah hayat kan sudah disebutkan sebelumnya. Mau salat berjamaah, maksudnya jadi imam, sebagai yang mengeraskan kan imam doang. Mau dia jadi imam, mau dia munfarid, mau dia berjamaah jadi imam, mau dia sholat sendiri. Kalau bicara kesunahan, sendiri ge lepas sholat maghrib dan isya, wayahnya Fatihah atau surah setelah Al-Fatihah itu disunahkan keras meskipun sendiri, walaupun tidak lazim pada akhirnya sekarang, padahal mah tidak masalah, cuman tidak lazim saja karena keumumannya tidak dipakai. Wa amal mar'atu, dan adapun perempuan, idza ammat, tatkala dia jadikan imam, ummit, au salat, atau dia salat munfaridatan, secara sendiri, fa innaha, sungguh perempuan itu, tajharu, boleh mengeraskan suaranya, illam takun, kalau tidak ada bihadaritir rijalil ajanibi, dengan kehadiran laki-laki asing. Jadi boleh perempuan mengeraskan bacaan, baik ketika dia jadi imam maupun sholat sendiri, tatkala tidak ada laki-laki asing di dekatnya. Lakinna duna jara rajul, akan tetapi tidak berlaku bagi laki-laki, tidak masalah. Watasirru, dan perempuan melirikan, hendaknya melirikan suara, ingkana hahunaka, tatkala di dekat dia ajanibu, terdapat orang-orang asing. Wa qala al-Qadhi Hasan, Imam Qadhi Hasan berkata, as-sunnatu an takhaffadha sautaha, sunnah seorang perempuan melirihkan suaranya, sawa ungkulna sau tuha aurah amla, baik yang kami katakan suara perempuan itu aurat atau tidak, anjurannya tetap dilirihkan. Mau karena pendapat bahwa suara perempuan itu bagian dari aurat, maupun pendapat yang tidak menyatakan bahwa suara perempuan bukan aurat. Fa in jaharat, maka ketika seorang perempuan mengeraskan bacaannya, waqulna, dan kita berpendapat, inna sautaha auratun batolat sholatuha, sungguh ketika kita berpendapat sungguh suara perempuan itu aurat, ini dia sepelaku menyatakan bahwa suara perempuan itu aurat, batolat, maka batal sholatnya. Ketika seseorang meyakini bahwa suara perempuan itu aurat, kan ulama berbeda pendapat tentang suara perempuan
di hadapan orang asing yang bukan muhrim. Maka ketika dia memilih pendapat bahwa suara perempuan itu bagian daripada aurat, ya batal sholatnya. Sebagaimana dia menyingkap aurat tubuh disengaja, sama kan? Kok dia meyakini si pelaku bahwa suaranya adalah aurat, kok dipaksakan bersuara keras, ya batal sholatnya. Orang dia yakin bahwa suaranya adalah bagian daripada aurat, sebagaimana dia sengaja menyingkapkan kainnya untuk menampakkan aurat. Ya kalau tidak sengaja karena tertiup angin tidak masalah, misalnya tersingkap betisnya gitu. Kalau sengaja, sebagaimana tadi, suara kok diyakini sebagai bagian daripada aurat, batalat sholatuha, maka batal sholatnya. Warrajulu, dan laki-laki idza nabau syai'un fi sholatihi, dan seorang laki-laki ketika dia tertinggal, ada sesuatu yang tertinggal fi sholatihi, pada sholatnya, katambihi imamihi, seperti memberi peringatan pada imam, wa indzari a'ma, atau wa indzarihi a'ma, atau memberi peringatan terhadap orang yang buta, wa nahwihi, dan sejenisnya, kaghafilin, seperti orang yang lalai. Maksudnya di sini dulu sempat dibahas, kita lagi sholat, kemudian depan kita ada orang buta yang sedang lewat. Ini bayangannya bayangan zaman dulu Pak ya, tidak seperti sekarang kita sholat fasilitas masjidnya tertutup mewah. Lah zaman dulu mah ya sebagaimana sejarah Masjid Nabawi itu sampai sekarang ngablak ke atasnya. Atau zaman dulu terbiasa orang sholat di tempat terbuka. Misalnya dia sedang sholat di tempat terbuka, dia lagi sholat, ada orang buta sedang jalan di depannya, mau nyebur ke kali atau nyebur ke got atau nyebur ke sumur, kita boleh subhanallah, lagi sholat ngingetin orang yang buta. Atau ada binatang buas yang membahayakannya, ular atau apa gitu. Nah, umumnya yang sering kali terjadi adalah seorang imam lupa pada sesuatu di dalam sholatnya. Ini yang sering kali terjadi. Umumnya kasus yang dipakai, misalnya si imam kudunya tahiyat, dia langsung berdiri, subhanallah, segera subhanallah, memberikan peringatan. Atau harusnya berdiri di rokaat, misalnya sholat isya, mestinya rokaat dia ketiga berdiri, dia merasa bahwa ini rokaat 4, dia langsung duduk tawaruk mau tahiyat akhir. Jamaah yakin baru 3 rokaat, maka segera subhanallah, memberikan peringatan pada dia untuk ingat, oh berarti rokaatnya kurang, bangkit lagi. Ini berlaku tasbih ini manakala seorang imam pun salah, misalnya membaca ayat Al-Quran. Misalnya ayat Al-Quran itu harusnya ayat ini, kok loncat ke ayat yang lain, subhanallah. Seorang makmum tidak boleh memperingatkan lanjutan ayat kecuali imamnya diem karena terlupa. Tapi ketika imam salah membaca ayat, ya misalnya harusnya ayat berikutnya ini kok loncatnya ke ayat yang lain karena mirip-mirip kadang, ya maka si makmum itu subhanallah, tidak memberi peringatan dengan membaca ayat berikutnya, tidak. Berbeda ketika si imam memang diam, lupa, apa ya diam, saat itulah kita ngasih tahu ayat berikutnya. Ketika imam terdiam, ya diamnya imam berarti kan lupa dia. Beda kasusnya ketika si imam nyelonong bebaca, tapi bacanya beda, harusnya ayat berikutnya ini tapi loncat ke ayat yang lain atau ke itu, subhanallah. Kalau kita memberikan peringatan dengan ayat berikutnya malah keder imam, tapi dengan subhanallah si imam kok salah berarti tadi itu.
Itu bedakan ya cara memberikan peringatan terhadap imam yang berkaitan dengan bacaan. Kalau si imam diam, boleh kita memberikan ayat selanjutnya sebagai mengingatkan dia. Tapi kalau imam bacaannya salah, maka subhanallah. Wakaman dan seseorang kosodahu yang menuju padanya zalimun orang zalim, au sab'in atau adanya binatang buas, ya kayak tadi. Nih, kaman kosodahu zalimun, ada seseorang yang punya niatan buruk pada orang yang sholat, atau ada orang yang hendak dijahatin. Misalnya nih, kita lagi sholat, katakan di perjalanan atau dimanapun lah, depan kita ada orang yang sedang bercengkrama, ada orang diam-diam datang mau ngambil HP tuh, HP-nya taruh di samping misalnya, atau mau ngambil barang atau ngambil apapun. Kebetulan itu kejadian depan muka kita dan itu memang gelagatnya mencurigakan. Kita boleh subhanallah dengan keras agar yang bersangkutan lagi ngobrol tadi langsung teringat. Itu boleh ketika kita sholat. Atau ketika kita sedang sholat, di depan kita ada orang yang diam-diam mau ditusuk misalnya, ada hendak terjadi tindak kejahatan. Kita boleh ketika sholat subhanallah memberikan peringatan. Kaman qasodahu zalimun, seperti orang yang ada tujuan kezaliman, memberikan peringatan. Au sabein, atau adanya binatang buas, kayak tadi kita lagi sholat, ada binatang buas hendak mencelakakan seseorang, maka kita bersuara subhanallah wa nahwi dzalika, dan contoh yang lainnya. Yustahabu, disunatkan lahu bagi laki-laki, ayyusabbiha, untuk bertasbih. Kesemuaan kasus tadi mengingatkan imam atas kesalahannya, memberikan peringatan terhadap orang buta, memberikan peringatan yang orang hendak dizolimi, atau memberikan peringatan terhadap orang yang dihadapkan pada binatang buas, maka dengan cara bertasbih. Wal mar'atu, dan adapun perempuan, wal mar'atu, perempuan, tusfiku, dia menepuk tangan. Kalau perempuan caranya menepuk tangan. Kasus-kasus yang tadi, entah memberikan peringatan pada imam, memberikan peringatan kepada orang yang buta, memberikan peringatan terhadap orang yang hendak dizalimi, memberikan peringatan terhadap orang yang berhadapan atau bakal celaka karena binatang buas, maka gantinya perempuan itu bertepuk atau menepuk tangan. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nabahu syai'un fi sholati falyusabbih. Barang siapa ada sesuatu yang tertinggal padanya dalam sholat, fal yusabbih, maka berilah, hendaknya bertasbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi, maka sungguh bertasbih itu disesuaikan dengan apa penyebabnya. Ini yang dimaksud tadi, kenapa bertasbih tidak hanya berlaku ketika sholat. Contoh-contoh tadi kenapa diberlakukan kepada orang buta, kepada orang yang hendak berbuat zalim, kepada hal yang berkaitan binatang buas. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi, karena sungguh seseorang tatkala bertasbih itu dapat berlaku, diperhatikan apa sebabnya. Noleh itu, apa sebabnya? Perhatikan. Wa innamat tasfiku lin nisa, dan adapun menepuk tangan lin nisa berlaku bagi perempuan. Asy-Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah, maka barang siapa yang memberikan peringatan karena ada sesuatu yang tertinggal di dalam sholat, maka hendaklah dia berkata subhanallah. Wa idza sabbaha, maka tatkala seseorang menyatakan tasbih, fayambaghi, maka hendaklah lahu baginya,
Qasdu dzikri wal i'lam. Ini penting. Ketika kita mengucapkan tasbih, niatan kita bukan hanya sekedar pemberitahuan, tapi berniat zikir. Qasdu dzikri wal i'lam. I'lam itu ngasih tahu. Zikir itu ya keperluan buat kita, i'lam itu keperluan orang lain. Adapun cara menepuknya seorang perempuan adalah wasahihu annaha tadarraba batna kaffahu aiman ala dhuhril aisir. Yang benar, cara menepuk tangan bagi perempuan adalah dia memukulkan telapak tangan kanannya atas punggung tangan kiri, begitu. Telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Kalau ditanya, kok begitu? Kenapa nggak begini? Ya. Kenapa tidak begini? Kan lebih kencang. Ada yang menyatakan dua pendapat. Ada yang menyatakan kenapa tidak begini? Karena begini, zaman itu sensitivitasnya kuat. Begini itu kelakuan Yahudi, tepuk tangan. Maka sebagian ulama yang keras-keras hukumnya nggak boleh tepuk tangan. Pernah dengar ya? Zaman itu yang begini itu kelakuan Yahudi. Zaman itulah, sekarang udah umum. Pendapat yang kedua, kenapa begini? Sebab kalau begini menjadikan gerakan berlebihan. Perhatikan ketika sholat begini simple, tapi coba kalau begini, lah, atau tadi cukup. Tapi kalau sesama telapak tangan, wah, ini sampai mengganggu gerakan banyak, perlu merubah gerakan. Tapi kalau telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri, tetap sedekap bisa. Itu ada dua pendapat seperti itu. Falau darabat batnahu kafau alal batnil akhir ala wajhi lil alabi alimatan bit tahrimi batalat salatuha wa in qalla. Perhatikan. Maka kalau seorang perempuan memukulkan telapak tangan satu ke telapak tangan yang lain, berarti kan begini. Ala wajhin la'abi atau la'abi, ala wajhi la'abi, dengan maksud bermain-main, alimatan, dengan pengetahuan, bitahrimi, itu haram. Nih orang udah tahu bahwa melakukan gerakan di dalam sholat niatnya main-main. Ini orang tahu, kalau orang bodoh nggak masalah. Ini di sini katakan aliman bitahrim. Dia tahu kalau itu tidak boleh, dia tahu kalau itu haram, dia tahu kalau itu terlarang. Kok dilakukan? Batalat sholatuha, maka batal sholatnya. Kecuali emang kagak tahu, namanya nggak tahu. Di sini katakan aliman bitahrim, dia tahu dengan larangan itu, kok memakai, kok dikerjakan, apalagi tadi ala wajhil la'abi, dengan tujuan main-main, batalat sholatuha, batal sholatnya. Wa in qalla, meskipun cuman dikit, nah dikit doang gitu. Nah namanya niatnya wajhil la'ib, kok tujuannya main-main. Wa in qalla, meskipun dikit, tapi kok main-main dan dia tahu itu hukumnya haram, ya batal sholatnya. Namanya sholat yang gak boleh dibuat main-main. Itu bisa ya? Monggo, kebetulan udah nih. Saya nyari-nyari ada nggak bahan yang lain ini. Dah, itu 4 perkara perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
apapun tadi yang disampaikan alasan ketika laki-laki merenggangkan kedua siku dari lambungnya baik saat ruku dan sujud, sementara perempuan merapatkannya dengan alasan tadi, jangan kemudian dibantahkan sekarang ada BH. Demi menghormati syariat, ya tetap saja diamalin itu. Sebab ada sekelompok orang yang pernah saya temui tidak mau melakukan itu dengan alasan kan sekarang ada BH, begitu. Ya enggak, ya monggo kali kalau itu ilat hukum, tapi tetap demi menghormati syariat awal, amalkan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi. Kemudian tadi cara mengeraskan, perempuan itu dianjurkan mau ada orang asing atau tidak, sunnahnya meskipun maghrib dan isya dia sholat jadi imam atau sholat sendiri, sunnahnya adalah sir. Ada pembolehan, misal dia jadi imam atau sholat sendiri mengeraskan bacaan dengan satu syarat, tidak boleh ada orang asing di sekelilingnya demi menjaga fitnah. Kemudian cara mengingatkan tadi, seorang laki-laki di dalam sholat ketika mengingatkan pemberitahuan atas lupanya sesuatu, maka dengan ucapan tasbih subhanallah. Sementara perempuan dengan menepukkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Dan rupanya di dalam perkara sholat ini berkaitan dengan tasbih, kita mendapatkan ilmu yang lain bahwa boleh saja bertasbih ketika kita sholat karena memberikan peringatan orang lain. Misalnya persis kita tahu entah orang itu hendak dizolimi orang lain, entah orang buta yang depan mata kita hendak celaka karena mau disusruk, mau terjerembab, atau karena adanya binatang buas, itu boleh kita melakukan bacaan tas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah amin. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ngaji pada malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin rabbal alamin. Ini bila perlu kali-kali bininya belum tahu ilmu ini ya sampaikan, biar saya pun dapat pahala. Au ilmin yun tafa'ubi. Di antara pahala yang mengalir ya ilmu yang bermanfaat, berkesinambungan gitu. Kemanfaatannya itu meluas. Ya terlebih misalnya istri kita katanya lebih jelas, bukan katanya, memang benar Nabi memerintahkan seperti ini, bahwa perempuan begini-begini, alasannya begini-begini gitu. Itu perlu disampaikan terlebih kalau belum tahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.